Terima kasih Anda masih di Anyus Malam. Pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku mengajak Nasdem untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Presiden terpilih ini langsung disambut oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di halaman gedung Nasdem Tower. Usai menggelar pertemuan, Prabowo Subianto berbicara mengenai Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para tokoh kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Karena itu, saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira. Masa dari Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa menolak politik dinasti di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Yogyakarta, masa menolak hasil pemilu 2024 karena ada dugaan kecurangan terkait pemilu. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap politik dinasti dan mendesak mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Massa juga bergantian berorasi di atas mobil komando untuk menyuarakan bahwa putusan MK melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran. Selain itu, massa menyebut ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Di DKPP yang menyebut bahwa ketua KPU melanggar etis karena pasca putusan MK tidak membuat aturan selanjutnya. Hal ini yang membuat ketua KPU dilakukan penghukuman ataupun sanksi dari DKPP. Yang ketiga, kita melihat dugaan beberapa catatan terkait dengan pengangkatan kepala daerah yang berdampak pada gangguan yang merugikan di beberapa pihak. Kemudian yang keempat terkait dengan bansos, bahwa bansos ini adalah program negara, program pemerintah, kemudian tidak boleh diklaim menjadi program salah satu dari paslon ataupun dari pribadi Pak Jokowi. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat kepolisian menerjunkan anggotanya untuk mengawal aksi tersebut. Diteruskan oleh Prabowo Gibran pada periode mendatang harus menjadi. Aksi serupa juga digelar massa dari Koalisi Sejagat di Yogyakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak hasil pemilu 2024. Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan tugu Golong Gilik. Kemudian sebagian dari mereka bergantian berorasi menyampaikan aspirasi. Koordinator Koalisi Sejagat Boy berpandangan demokrasi Indonesia telah mati sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kalau kita tahu sendiri bahwa Ketua MK sendiri, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi. Artinya apa? Ada konflik kepentingan di sini. Ada konflik kepentingan. Nah, dari itu maka mau hasil seperti apapun, pemilu hari ini sudah cacat. Jadi kami tidak akan menerima hasil pemilu. Selain menolak hasil pemilu, Koalisi Sejagat menuntut agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Syahroni diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat pagi.
Sahroni dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sahroni juga menjawab soal adanya aliran dana dari SCL ke Partai Nasdem. Menurut Sahroni, pihaknya diminta KPK untuk kembalikan dana tersebut. 820 juta, cuman ada satu tambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu. Ada 40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual account. Oh, 800 juta itu ke KPK ya kembali? Iya, 820 juta. 820 juta. Bang, ada Bang, pemeriksaan lanjutan nggak Bang habis ini Bang? Belum tahu, pokoknya tadi udah memenuhi syarat panggilan yang sebelumnya gua nggak datang, hari ini gua hadir. Diketahui Sahroni menjalani pemeriksaan KPK sekitar 2 jam, namun bendahara Partai Nasdem ini tidak merinci jumlah pertanyaan dari penyidik. Sebelumnya Sahroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jika bosan dengan lontong dan juga gorengan, Anda bisa coba makanan khas Nusantara di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk berbuka puasa. Tenang, informasi yang akan hadir di iNews Malam sesaat lagi.